Ini mungkin di luar sana ada satu keyakinan atau beberapa keyakinan bahkan kepercayaan orang tertentu bahwa kalau di luar daripada keyakinan yang mereka yakini itu nggak bisa memperoleh tuh kebahagiaan secara surgawi atau mencapai alam surga. Lantas nih Budi sendiri gimana? Semua masuk neraka gitu mas. Oh iya maksudnya semua yuk masuk neraka pokoknya. Nah lantas nih Budi apakah begitu Bante? Ya, dalam ajaran Buddha ada perbedaan. Ya memang saya juga pernah mendengar bahwasanya kalau seseorang punya keyakinan A misalnya gitu kan, kemudian pokoknya yang bukan punya keyakinan A semua masuk neraka, sementara yang hanya A saja yang masuk alam surga. Lantas apakah dalam agama Buddha juga demikian? Itu tidak demikian. Jadi pertama kita harus berbicara tentang apa itu surga, apa itu neraka. Sebenarnya kalau kita bicara surga dan juga neraka, yang jelas ada surga dan neraka itu justru dalam ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha gamblang kan dia? Ya begini, kita bicara istilah dulu. Oke. Kata surga itu dari mana? Saga kan dari Pali. Dari bahasa Pali. Dari bahasa Pali. Bahasanya Sang Buddha kan? Iya. Jadi Sang Buddha menggunakan istilah saga, itu bahasa Bali. Kemudian dalam bahasa Sanskerta itu swarga. Kemudian dalam bahasa Jawa menjadi suwargo. Dalam bahasa Indonesia menjadi surga. Artinya yang ada alam surga itu justru dalam agama Buddha secara istilah loh maksudnya saya. Secara istilah yang mungkin bisa diadaptasi ya. Secara istilah justru alam surga itu malahan yang memang ada dalam ajaran Buddha. Dan neraka juga sama. Nah, kata neraka dalam bahasa Pali kan naraka. Niraya? Niraya dan juga niraya naraka juga. Oke. Jadi ada istilah naraka pala. Ya, penjaga neraka gitu kan. Nah, artinya bahwasanya neraka dan surga itu memang ditunjukkan dalam ajaran Buddha. Jadi setelah seseorang meninggal bisa kemudian terlahir di alam surga, terlahir di alam neraka. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya umat Buddha saja yang bisa masuk surga? Ya, betul. Semua yang lain itu masuk neraka. Itu bukan ukuran. Jadi menurut Sang Buddha tidak ada ukuran bahwasanya hanya umat si A saja yang masuk surga, yang lainnya semua neraka. Tidak ada ukuran demikian. Kalau suatu kali Sang Buddha juga pernah ditanya. Jadi pada itu seringkali sebenarnya Sang Buddha ditanya oleh seorang. Jadi pada zaman beliau kan memang ada beberapa kasta kan di India kan. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, Wesa, Sudra, dan bahkan ada kasta buangan juga. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya siapapun dari mana kastanya, siapapun, tanpa melihat latar belakangnya, kalau dia mempraktikkan 10 hal yang salah, dia suka membunuh, suka mencuri, suka berzinah, suka mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak bermanfaat, bohong juga. Ya, kata-kata bohong, kata-kata yang memecah belah atau fitnah. Kemudian dia itu memiliki keserakahan, memiliki kebencian, punya pandangan salah. 10 hal ini dilakukan siapapun orangnya. Apakah dari kasta ini, kasta itu, kasta yang tinggi, kasta yang rendah. Setelah kematian bisa terlahir di alam neraka. Pasti itu ya? Iya. Pasti, itu saya baca juga di Salaya Kasutakan itu. Pasti. Betul, makanya. Tetapi siapapun orangnya, dari mana latar belakangnya, apakah kalau zaman sekarang sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, keyakinannya apa, kalau orang demikian mempraktikkan 10 hal disebut sebagai dasa kusala kamapata. Sebaliknya yang tadi ya. Sebaliknya, menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, ucapan bohong, kata-kata kasar, fitnah, kemudian yang tidak bermanfaat, menghindari katakan keserakahan, kebencian, dan memiliki pandangan yang benar. Punya 10 hal ini, itu dipraktikkan, dikembangkan. Orang demikian ketika kematian terjadi terlahir di alam surga, alam yang membahagiakan, tanpa harus
melihat, oh saya dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Ya. Oh saya dari suku apa atau suku apa. Oh saya itu punya kepercayaan ini dan bagaimana. Tidak. Selama 10 hal ini dipraktikkan dengan baik, dikembangkan dengan baik, seseorang ketika kematian terjadi, terlahir di alam surga.